Saudara-saudara yang terkasih, kita awali kebaktian Minggu pada pagi hari ini dengan saat teduh. Dalam kasih Kristus, kami menyambut saudara sekalian untuk datang ke hadirat Tuhan. Kebaktian kita hari ini kita landaskan pada sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 14. Gloria Patri. Hormat Pembacaan kita bersama pada pagi hari ini berdiri teguh. Kita akan bacakan secara bertanggapan, pembawa acara dan jemaat. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tibu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikannya segala sesuatu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam rohmu, doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
Kita sama-sama. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, untuk meresponi pembacaan kita, marilah kita naikkan pujian, kemuliaan, dan hormat. Kita agungkan namanya, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudara, karya keselamatan Kristus, Dia mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menghapus dosa saudara dan saya. Mari kita naikkan pujian, sungguh heran penebusku. Sungguh heran penebusku, tersalib bagiku. Ia curahkan darah kudus, menghapus dosaku. Saudara, marilah sekarang kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa dan syafaat dipimpin oleh Bapak Penginjil Christian. Mari saudara, kita boleh menenangkan diri kita sejenak. Kita boleh mengakui akan segala dosa, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jikalau kita memang dalam kehidupan kita selama 1 minggu ini masih bergumul dalam dosa, masih lebih mementingkan kehidupan dan juga kenyamanan diri kita, lebih sering kita memilih untuk mencintai diri kita, hawa nafsu kita, kesenangan kita, dibandingkan kita mencintai Tuhan. Mari kita boleh mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan, dan nanti saya akan menutup dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami bawa hati kami dengan kehancuran hati ke hadapan-Mu Tuhan saat ini. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan
memohon pengampunan-Mu Tuhan akan dosa dan kebersalahan kami. Ya Tuhan, kami sadar sudah berkali-kali kami melakukan doa pengakuan dosa, mengakui dosa kami di hadapan-Mu Tuhan setiap hari Minggu. Tuhan, kami memohon biarlah ini tidak menjadi sebuah ritual yang rutin, yang harus dan wajib kami lakukan setiap minggu. Tetapi kami boleh maknai ini sebagai suatu kerendahan diri kami, untuk kami boleh datang bersandar ke hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mengaku bahwa hidup kami tanpa Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Untuk kami hidup terus di dalam kebenaran Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, jikalau kami tidak bergantung sepenuhnya kepada Engkau sendiri, kami tidak bisa. Dan inilah menjadi sebuah wujud kami dalam ibadah kami di hari Minggu ini. Untuk kami selalu ingat bahwa hanya karena anugerah Tuhan yang memampukan kami, yang membuat kami untuk boleh terus hidup setia dalam kebenaran Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang begitu menyesatkan, dengan berbagai pemahaman, dengan berbagai kenyamanan, dengan berbagai hal yang membawa kami untuk semakin menjauh daripada-Mu Tuhan, membuat kami seringkali lupa dan tidak tersadar untuk hanya mengandalkan Tuhan saja. Betapa kami sangat mengagungkan diri kami, mengagungkan kehebatan kami, mengagungkan kepintaran kami, mengagungkan kekayaan kami, apa yang bisa kami miliki di dalam dunia ini. Namun ternyata Tuhan, kami ternyata telah jauh dari Tuhan. Kami hidup bukan di dalam takut akan Tuhan, bukan hidup yang terus berpegang teguh pada Engkau saja. Tuhan, ampuni kami. Selidiki kami, apakah jalan kami ini serong, atau bahkan jalan kami menjauh dari Tuhan. Seperti kata pemazmur, Engkau mengetahui hati setiap kami, Engkau mengenal setiap kami, bahkan Engkau menyelidiki setiap kami. Dimanapun, dalam kondisi apapun, Engkau hadir, Engkau melihat kami, dan Engkau tahu kedalaman hati kami. Ya Tuhan, biarlah kami boleh mengambil momen kali ini untuk kembali mengakui segala dosa, kebersalahan kami. Kami boleh kembali bersyukur atas pengampunan yang boleh Tuhan berikan. Cukup sekali untuk selamanya di atas kayu salib menebus dosa kami. Dan biarlah ini boleh menjadi kembali komitmen kami untuk boleh terus hidup di dalam kebenaran, mempersembahkan hidup kami sepenuhnya, hidup yang kudus, hidup yang benar, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang boleh kami bawa dalam setiap kehidupan kami, menyembah Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kembali bersama-sama kita boleh meresponi dengan doa-doa syafaat kita. Kita boleh terus menggaungkan, menaikkan doa-doa syafaat ini, tidak hanya dalam gereja, kebaktian, namun juga dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Saya akan pimpin untuk doa syafaat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami boleh menaikkan syukur kami karena kami boleh memasuki ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 yang kemarin kami boleh lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh haru kami boleh melewati, walaupun pandemik belum selesai, namun kami boleh melewatinya sampai hari ini. Ya Tuhan, kami tetap boleh bersyukur bahwa Tuhan boleh menjaga, memelihara bangsa ini. Tuhan, biarlah terus Engkau boleh berkarya, menjaga masing-masing setiap individu, para pemimpin-pemimpin bangsa yang duduk dalam pemerintahan, agar mereka juga boleh hidup takut akan Tuhan, hidup yang boleh terus dikuasai hati yang mau melayani masyarakat, bukan yang fokus kepada menyenangkan diri sendiri. Tuhan berkati, Tuhan pimpin Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh anggota menteri, dan juga anggota lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, bahkan sampai kepada lembaga-lembaga pemerintahan terkecil
dalam lingkungan rumah tangga kami. Tuhan tolong biarlah juga anak-anak Tuhan yang kiranya duduk dalam pemerintahan, boleh terus Tuhan pelihara, jaga hatinya untuk boleh menunjukkan terang dan garam, terus hidup dalam integritas sehingga boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan dan perbuatan mereka. Ya Bapak, kami juga tak lupa turut bersimpati, berempati untuk saudara-saudara kami, sesama manusia, bahkan sesama orang percaya yang ada di bangsa Afghanistan. Kami sedih melihat keadaan mereka. Mereka dikuasai sekarang oleh pemerintahan Taliban. Tuhan, kami tahu keadaannya. Biarlah kami juga boleh memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan boleh terus menjaga, memelihara masyarakat-masyarakat di sana. Mereka ada yang Kristen, ada yang bukan. Tapi mereka punya potensi untuk mengalami penindasan, penganiayaan, tekanan dari pemerintah Taliban. Tuhan, kami mungkin mengatakan kami jauh dari Afghanistan. Kami ngapain pedulin Afghanistan? Namun Tuhan, jikalau kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan tidak membeda-bedakan kami. Tuhan juga memberikan matahari dan hujan kepada setiap kami. Tuhan juga pasti mengasihi orang-orang yang ada di sana. Sama seperti ketika Yunus diperintahkan untuk ke Niniwe. Apa urusan kami dengan Niniwe? Tapi Yunus diberikan hati, diberikan panggilan Tuhan untuk boleh melayani. Tuhan tolong berikan hikmat. Biarlah kiranya ada bangsa-bangsa yang sekitaran dunia ini boleh ikut memikirkan masa depan dari bangsa Afghanistan. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa Myanmar juga yang sedang mengalami pergolakan politik. Tuhan juga tolong di tengah-tengah orang-orang Kristen di sana. Ada hamba-hamba Tuhan di Afghanistan maupun juga di Myanmar yang sedang merasa khawatir, takut, dan mungkin sedang mengalami penganiayaan, penindasan. Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh jamah. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap lembaga-lembaga Kristen di Indonesia ini, khususnya untuk STT yang ada. Biarlah Tuhan memasuki tahun ajaran yang baru, mereka masih juga mengadakan kuliah online. Tuhan yang boleh terus pimpin dalam pembelajaran. Berkati para dosen, terus berikan semangat, berikan hikmat dalam memberikan pengajaran-pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maupun yang kreatif sehingga mahasiswa-mahasiswi teologi dapat siap dalam memasuki era dunia yang baru di tengah-tengah pandemik saat ini. Tuhan tolong semua STT yang ada, biarlah mereka hanya berfokus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga untuk sponsorship, dukungan-dukungan dana yang Tuhan boleh pakai anak-anak Tuhan untuk boleh membantu STT ini agar mereka juga boleh melakukan kegiatannya. Bapak, kami juga lupa berdoa untuk Gereja Karunia. Biarlah Tuhan terus boleh pimpin dalam kehidupan jemaat-jemaat kami. Gerejamu boleh terus mengabarkan tentang kabar Injil di tengah-tengah dunia, dan juga mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan untuk boleh terus berpegang teguh pada iman yang teguh, berpegang teguh pada kebenaran, dan juga tidak hanya dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan, namun mereka juga boleh berani menunjukkan iman mereka di tengah-tengah dunia yang saat ini sangat membutuhkan akan Injil, akan berita kebenaran, akan juru selamat, akan penghiburan, akan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Tuhan tolong juga untuk setiap kami yang punya pergumulan-pergumulan pribadi. Tuhan yang boleh dengarkan, Tuhan yang boleh memberikan jawaban sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Sembuhkan, pulihkan, jamah setiap kami yang mungkin sedang lemah sakit, sedang lemah tubuh, yang bahkan juga mungkin masih menderita dampak COVID atau long COVID. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh sembuhkan, pulihkan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan pribadi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang hari ini duduk di depan layar monitor berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang juga boleh menjamah, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang kering rohani, jemaat-jemaat yang sedang tidak mengalami pertumbuhan, jemaat-jemaat yang sedang stagnan, atau bahkan jemaat-jemaat yang sedang menjauh dari Tuhan. Tuhan yang terus jagai mereka, pimpin kehidupan mereka.
tarik kembali kepadamu Tuhan. Pulihkan mereka dan sembuhkan mereka dari sakit, luka batin, kekecewaan, mungkin kepada jemaat, mungkin kepada hamba Tuhan, mungkin kepada gereja. Biarlah mereka kembali fokus hanya melihat Engkau saja, untuk mereka boleh datang kembali kepadamu. Ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami. Kami dengan kerendahan hati, kami naikkan kepadamu. Dan kami dengan iman mau menantikan dengan sabar jawaban yang terbaik yang Tuhan boleh berikan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan untuk setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita patut bersyukur adanya perubahan yang ajaib dalam kehidupan kita. Sejak Yesus hidup di dalam hati kita, kita akan naikkan pujian sejak Yesus di hatiku, dan kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan. Di layar bawah saudara-saudari ada QR code. Saudari scan di sana, memberikan persembahan melalui online. Atau saudara juga bisa masukkan di dalam amplop persembahan, nanti pada waktu onsite dapat diberikan di dalam kotak persembahan yang terletak di ujung daripada ruangan kebaktian di gereja kita. Kita nyanyikan lagu Sejak Yesus di Hatiku. Yesus di hatiku, jiwaku rindu pencerahan terangnya. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai Nora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, yang sesat. Sejak Yesus di hatiku, meski banyak dosa namun Dia sucikan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senang. Di hatiku, mari kita masuk ke dalam doa persembahan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada hari-hari yang sudah berlalu, Bapa. Pada saat ini kami akan mempersembahkan persembahan kami yang adalah berkat dari Tuhan juga. Terimalah persembahan ini ya Bapa, yang kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 11. Kita akan bacakan secara bergantian, laki-laki di ayat ganjil, perempuan di ayat genap. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 11. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama.
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antora dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudara, sekarang marilah kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta Tuhan penuhi hati kita dengan firman-Nya. Roh Kudus, sumber air yang hidup, terpancar di hatiku. Kita naikkan pujian, kini penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Nuhilah, nuhilah, Yesus nuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, ini penuhi hatiku. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidupku terpancar di hatiku. Nuhilah, nuhilah, Yesus nuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, ini penuhi hatiku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh penginjil Christian Kurniawan. Kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami dalam sorga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh sama-sama boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami rindu sekarang saatnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Engkau boleh menyiapkan hati kami, mengurapi hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, biarlah kami juga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati dari awal hingga akhirnya, sehingga kami tidak hanya mendengar firman-Mu, namun kami juga boleh merenungkannya, menyimpannya, dan juga boleh melakukannya, bahkan membagikannya kepada setiap kami, kepada orang-orang di sekitar kami, untuk kami boleh semakin hidup serupa dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh bersyukur kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh sama-sama siapkan hati kita untuk boleh merenungkan bagian firman Tuhan.
Saudara, kapan terakhir saudara dan saya kita check up tubuh kita? Saudara, mungkin bagi teman-teman, rekan-rekan yang setelah menyintas ataupun setelah terkena COVID, biasanya di akhir masa-masa menjelang sembuh, saudara diminta untuk boleh melakukan check up supaya bisa dicek kekentalan darahnya, dicek apakah terkena efek long COVID, bagaimana paru-parunya, dan sebagainya. Saudara, bahkan di saat-saat teman-teman dan rekan-rekan pernah mengalami sakit COVID, beberapa orang bercerita bahwa mereka harus seringkali memeriksakan saturasi oksigen mereka pakai oximeter. Nah, saudara, apa hubungannya dengan khotbah yang akan kita sama-sama dengar hari ini? Saudara, hari ini kita mau sama-sama kembali check up spiritualitas kita. Kita mau sama-sama kembali check up saturasi kerohanian kita melalui oximeter, yaitu Alkitab, melalui firman Tuhan. Apakah kita punya oximeter spiritual yang boleh mengukur tingkat spiritual kita, tingkat kerohanian kita, kandungan kerohanian kita? Saudara, kapan kita terakhir kali kita sungguh-sungguh untuk bertobat dari dosa? Kapan kita terakhir kali kita boleh diingatkan tentang dosa, ciri diri kita, dan kita boleh kembali bertobat? Sudahkah kita lebih dekat ke arah Kristus untuk hidup yang semakin serupa dengan Dia? Atau di saat-saat pandemik ini kita malah semakin menjauh dari Kristus, kita semakin tidak menyerupai Kristus, kita nyaman dengan hidup keberdosaan kita? Walaupun saudara dan saya, kita mungkin masih mengikuti ibadah online, kita bahkan masih ikut dalam program-program pembinaan melalui Zoom dan segala macamnya, kita masih ikut dalam ibadah persekutuan, bahkan kita juga boleh masih ikut melayani. Tetapi ternyata hidup kita menjauh dari Tuhan, tidak ada relasi yang dekat dengan Tuhan, bahkan kita semakin sama, mirip, serupa dengan dunia. Saudara, di bagian ini kita kembali diajak untuk berintrospeksi, memeriksa diri, check up spiritual kita. Bagaimana kondisi kita? Apakah iman kita semakin kuat, semakin teguh, semakin tahan uji? Iman yang boleh juga mewujudkan buah roh sehingga menjadi berkat buat sesama kita. Saudara, dalam bagian 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 11, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dan jemaat Efesus masih berlanjut membahas tentang kesesatan yang tidak hanya berasal dari guru-guru palsu yang berasal dari luar gereja, orang-orang Kristen Yahudi yang menganut pemahaman gnostik. Tetapi di sini suatu hal yang unik adalah kesesatan terjadi juga berasal dari guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang dari dalam gereja. Saudara, ini menjadi sebuah teguran, menjadi sebuah otokritik buat jemaat-jemaat Efesus yang digembalakan oleh Timotius. Saudara, Paulus mengingatkan Timotius bahwa yang pastinya dia tahu kondisi keadaan jemaat gereja, jemaat Efesus saat itu. Mereka sedang mengalami apa yang diperingati oleh Paulus ini. Sudah dikatakan di sana bahwa dalam kondisi ayat 1 adalah pada hari-hari terakhir. Bukan berarti kita sudah memasuki masa-masa akhir zaman. Tetapi ini berlaku sejak saat itu ketika Paulus menuliskan, tapi juga berlaku sampai hari ini. Saudara, dikatakan di sana bahwa peringatan Rasul Paulus ini tetap suatu keadaan manusia yang lebih mencintai diri sendiri, lebih mencintai keuangan, lebih mencintai kesenangan hawa nafsu dibandingkan mencintai Allah, mencintai Tuhan. Dan inilah yang Paulus ingin tekankan, ingin peringatkan kepada Timotius, bahwa ini loh keadaan masa-masa sukar di zaman kamu sedang mengembalakan. Kamu lihat kondisinya di sekeliling kamu. Jemaat-jemaat yang terlihat secara spiritual kayaknya baik, kayaknya rajin, kayaknya tekun dalam ibadah, kayaknya semangat dalam pelayanan, dalam mengenal Tuhan, tetapi ternyata hanya di luarannya saja. Saudara, inilah yang juga boleh kita
waspadai pada hari ini. Bagaimana dengan kondisi keadaan kita? Apakah di tengah-tengah pandemik kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, tapi kita malah semakin menjauh dari Tuhan? Sehingga iman kita mulai dipertanyakan, apakah iman kita sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Saudara, di sana kita bisa melihat ada dua kondisi yang Paulus ingin nyatakan. Yang pertama adalah keadaan yang sangat-sangat jahat secara umum yang terjadi saat itu, ketika mereka menyadari bahwa keberdosan itu berasal dari diri sendiri. Mereka menyadari bahwa kecintaan akan diri sendiri, kecintaan akan hawa nafsu, kecintaan akan uang, kecintaan akan kesenangan-kesenangan yang sifatnya adalah berlawanan dengan Tuhan, itu dimunculkan. Dan bagian yang berikutnya adalah bagaimana dosa ini ternyata berkaitan dengan pribadi yang dikenal baik dan saleh karena menjalankan ibadahnya, ritualnya, tapi ternyata hatinya menyesatkan, hatinya tersesat. Saudara, kita boleh melihat di bagian ayat 2-9 bahwa daftar dosa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini mengalir dari hati setiap pribadi manusia yang sudah tercemar, yang lebih mengasihi diri sendiri dan bukan mengasihi Allah. Kita bisa lihat di ayat yang kedua, ya, saya akan coba breakdown. Yang pertama adalah hamba uang. Nah saudara, semua ini nanti akan kita rangkumkan dalam 4 dosa besar yang fokusnya adalah kepada diri sendiri, begitu ya. Yang pertama adalah hamba uang, saudara. Saudara, Yesus pernah merujuk dalam bagian Injil Lukas 16:14 bahwa Yesus pernah merujuk kepada orang-orang Farisi sebagai hamba uang. Saudara, ternyata orang-orang Farisi yang kita lihat, kita kenal, punya kehidupan ritual yang baik, kehidupan ritual yang tanda kutip sempurna dibandingkan kehidupan orang-orang Israel biasa. Namun ternyata digambarkan sebagai seorang yang hamba uang, lebih mencintai uang. Saudara, nanti kita bisa sama-sama introspeksi diri, cek kesehatan spiritualitas kita. Apakah kita di tengah-tengah pandemik saat ini, yang semestinya iman orang-orang percaya semakin dimunculkan, semakin boleh diuji, atau kita imannya hanya terbatas pada materi? Kita lebih mengejar materi. Rasa khawatir, rasa takut kita untuk melayani ternyata kita kompromikan dengan uang. Artinya apa? Kita lebih fokus untuk mengejar keuangan, lebih fokus untuk mengejar materi dibandingkan rasa kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Saudara, hampir beberapa dosa ini fokusnya adalah bagaimana ketika mereka dikatakan tahu Tuhan, tapi wujud nyatanya tidak mereka nyatakan dalam kehidupan mereka bersama. Selain hamba uang, yaitu membual. Dalam Perjanjian Baru, di sini istilahnya menyampaikan suatu kebanggaan, kepercayaan kepada diri sendiri, dan itu sangat-sangat bertentangan. Kenapa? Karena fokusnya ke diri sendiri. Membual, membanggakan diri, bahkan sampai rela mengorbankan rasa etika ataupun berbohong demi membanggakan diri sendiri. Yang sama dengan itu yang serupa adalah menyombongkan diri, menganggap dirinya lebih unggul dan mengungkapkannya dengan kata-kata dan perbuatan. Berikutnya menjadi pemfitnah dan penghujat. Saudara, ini pernah dipakai oleh Paulus untuk dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang pemfitnah, seorang penghujat di pasal 1 Timotius 1 ayat 13. Dan di sana merujuk kepada seseorang yang pastinya menentang Allah. Saudara, fokus hidupnya dari orang-orang seperti ini adalah dirinya sendiri. Tuhan yang seharusnya menjadi prioritas dalam kehidupannya menjadi nomor yang kesekian. Walaupun mereka pelayanan, walaupun mereka beribadah, walaupun seakan-akan hidup mereka saleh, tetapi ternyata di balik semua itu mereka hanya sebagai penutup saja, supaya mereka diakui, supaya mereka dipuji. Saudara, inilah yang terjadi pada saat itu, dan muncul di dalam keadaan beberapa jemaat Efesus. Dan ini mencerminkan hal yang serupa
yang juga dicontohkan oleh para guru-guru palsu yang dari luar, yang menganggap yang membawa pemahaman gnostik bahwa kebenaran Tuhan bisa dipertentangkan, bisa dikompromikan, bisa dibuat dengan berdosa dan segala macamnya. Berontak terhadap orang tua, mungkin ini berhubungan dengan 10 perintah Allah menurut penafsiran. Dalam tradisi Yahudi yang berpunya pandangan bahwa kalau keluarga yang kuat berarti masyarakatnya stabil. Ternyata di hukum yang kelima dari 10 hukum ini mereka juga sudah menciderai. Mereka tidak hormat kepada orang tua dan mereka berontak kepada orang tua. Dan ini pasti akan berpengaruh pada relasi mereka dengan sesamanya. Makanya kenapa hukum yang kelima ini berada di tengah-tengah, ya. Karena setelah itu adalah relasi dengan sama, jangan membunuh, jangan mencuri, berzina dan segala macamnya. Yang ini saja tidak dilakukan dengan baik. Bagaimana dengan hukum-hukum lainnya? Kemudian mereka tidak tahu berterima kasih. Dikatakan di sini sifatnya adalah egois dan mengganggu. Tidak mempedulikan agama. Bentuknya di sini cukup unik gitu ya. Jadi dia memakai kata bentuk negatif dari kata hosios, yang semestinya adalah, kalau kata hosios adalah seseorang yang mengamati semua hukum Tuhan. Mengamati berarti belajar, tahu dan melakukan, dan kemudian mereka hidup dalam kesalehan dan ketaatan. Kata hosios ini seringkali dipakai untuk merujuk kepada Tuhan Yesus yang saleh dalam Ibrani 7 ayat 26. Tapi kenyataannya saudara, mereka tidak mempedulikan agama. Bagaimana mungkin yang mereka mengaku katanya tahu Tuhan, kenal Tuhan, tetapi mungkin cuma hanya di lip service saja. Saudara, ini menjadi sebuah refleksi buat kita. Saudara, saya gentar ketika saya membaca list-list doa-doa ini. Apakah saya juga terjebak untuk melakukan ritual kerohanian, tapi ternyata saya tidak mempedulikan agama, tidak menghidupi perintah, hukum, dan ajaran agama Kristen yang kita pegang. Apakah saya cuma sekedar mengaku confession melalui mulut saja, tapi hati saya tidak mau diubahkan? Saya seringkali menyampaikan begini, kita tahu Tuhan, kita kenal Tuhan, kita ngaku percaya sama Tuhan, kita bersyukur bahwa kita ini diampuni, diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kita menerima Yesus mati di kayu salib. Tapi setelah itu kita selesai, saudara. Ternyata kita tidak menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak menjadikan dia sebagai raja dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak ditundukkan di hadapan dia. Maka tidak heran kita sebagai orang Kristen, setelah selesai katekisasi, setelah selesai dibaptis, akhirnya apa? Kita hidup dalam kekosongan, kekeringan rohani. Tidak membawa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang katanya kita nyanyi Immanuel, tapi dia tidak Immanuel dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi. Sehingga artinya apa? Akhirnya di ayat yang ketiga, wujud nyatanya kelihatan. Setelah mereka fokus kepada diri sendiri, mereka ternyata ketika bersikap ataupun dalam relasi dengan sesama, tidak ada rasa kasih di sana. Tidak tahu mengasihi, saudara. Kemudian tidak mau berdamai, tidak mau memulihkan suatu hubungan, suka menjelek-jelekan orang. Dampaknya muncul tuh, saudara, natur aslinya manusia berdosa. Suka menjelek-jelekan orang, bahkan dikatakan di sini pakai bahasa Yunaninya itu adalah diabolos, yang dipakai seringkali untuk menggambarkan si iblis, si jahat. Kemarin saya sedikit bercanda gitu ya, oh diabolos. Saya selalu kalau dalam bahasa Yunani dulu waktu kuliah ingatnya adalah kalau kamu bolos berarti kamu bertentangan dengan Tuhan. Diabolos, sikap-sikap yang bertentangan dengan Tuhan. Tidak dapat mengekang dirinya, tidak dapat memiliki pengandalian diri seutuhnya. Sehingga akhirnya menjadi apa? Manusia yang garang, manusia yang liar dikatakan di sana. Bertentangan dengan buah roh kelemah lembutan.
Tidak suka yang baik bertentangan dengan buah roh kebaikan. Musuh dari semua yang baik. Tidak ada berbudi luhur. Saudara, saya gentar. Apakah ini keadaan kita saat ini? Apakah ini keadaan saya saat ini? Apakah saya masih menyimpan dan melakukan dosa-dosa ini? Yang semestinya Tuhan sudah ubahkan, Tuhan sudah transformasikan. Ayat keempat, suka mengkhianat, berkhianat dengan sesamanya. Tidak mau peduli, tidak mau kasih dengan sesamanya. Ketika mengambil keputusan tidak berpikir panjang, bertindak tidak rasional. Berlagak tahu padahal sebenarnya tidak tahu. Berlagak angkuh, menjadi orang-orang Farisi baru di dalam zaman sekarang. Banyak saudara kejadian di gereja. Orang-orang Kristen terjebak menjadi orang-orang Farisi baru. Merasa dirinya paling hebat, merasa diri paling suci, paling benar, sehingga mudah untuk menjatuh-jatuhkan orang lain, membuat orang lain berdosa, membuat orang lain mengatakan dosa tidak terampuni dan segala macamnya. Bertobatlah setiap kita. Dan yang ayat keempat, bagian terakhir adalah lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, saya coba rangkumkan bentuk penyesatan ini dalam 4 penyesatan, yaitu pencintai diri sendiri, pencintai uang, bukan pencinta yang baik, dan pencinta kesenangan. Saya sengaja kasih kata Yunaninya, ternyata ini merujuk kepada filio, sikap mencintai sesama yang semestinya baik, begitu ya. Tapi ternyata kita lebih arah apa? Fokus kepada phileatos, yang kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, apakah kita merasakan ini menjadi teguran dari Tuhan? Kita lebih sering ternyata memakai kata philia untuk mencintai diri sendiri. Mencintai uang, philarguros. Mencintai yang baik, aphilagatos. Semestinya kita philagatos, mencintai kebaikan, tapi kita menjadi aphilagatos. Kita mencintai kesenangan, philedonos. Yang semestinya di ayat keempat B adalah philotheos, mencintai Tuhan. Dan kita bisa melihat ternyata kata yang dipakai bukan agapetos, tapi pakai phileo. Berarti penggunaan kata phileo bisa secara general juga merujuk kepada kasih kita kepada Tuhan. Artinya kasih kita kepada Tuhan harusnya serupa dengan kasih Allah kepada kita dan kasih Allah kepada sesama. Gentar saudara ketika melihat bagian-bagian ini, dan saudara bisa koreksi sendiri. Apakah saudara ada di dalam daftar-daftar dosa itu? Masih suka melakukan, masih suka menikmati, masih suka kompromi. Saudara, inilah ciri-ciri penyesatan yang dilakukan oleh jemaat saat itu. Saudara, yang kedua adalah ciri penyesatan di dalam gereja, saudara. Dan inilah yang kita mau sama-sama koreksi lagi. Ternyata mereka adalah orang-orang yang dikenal beribadah. Mereka secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Dikenal saleh, berarti orang lain melihat mereka saleh. Tapi ternyata mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, apa yang dimaksud di sini, saudara? Saudara, dikatakan di sini bahwa dalam bahasa Inggrisnya, saya kutip dari terjemahan American Standard, gitu ya. Mereka memegang bentuk yang seakan-akan itu serupa dengan Allah. Holding a form of godliness. Tetapi ternyata mereka deny, menyangkali kuasa Allah. Saudara, dalam spiritualitas ibadah yang seharusnya dilakukan adalah ibadah yang benar-benar menyembah Allah dan mau tunduk kepada kebenaran Allah. Mereka dikatakan ternyata mereka hanya melakukan ibadah yang palsu. Mereka hanya memenuhi kewajiban ibadah agama secara lahiriah, tapi hatinya, perhatikan, hatinya tidak mau sungguh menyembah Allah. Saudara, dia tahu bahwa tadi kita nyanyikan lagu sebab Kau besar, Allah yang sangat besar. Kita tahu Allah itu sungguh pengasih, sungguh penyayang, bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kita lupa
bahwa kita tidak menjadikan Dia Allah dalam setiap kehidupan kita, sehingga ketika ada situasi, kondisi, keadaan yang terjadi di sekitar kita, kita tidak menjadikan Tuhan menjadi prioritas utama. Yang kita prioritaskan apa? Adalah diri kita sendiri. Saya nggak suka, saya marah. Saya nggak suka, saya protes. Saya nggak peduli, nggak peka dengan orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Sehingga muncul dosa-dosa dari ayat 2 sampai ayat 4 tadi. Karena mereka benar-benar tidak benar-benar hidup serupa dengan Tuhan. Saudara, bagi Paulus, ibadah tanpa kekuatan Allah yang mentransformasi kehidupan seseorang adalah sia-sia. Saudara, mereka beribadah tapi mereka tidak menyadari bahwa Allah bekerja untuk mengubahkan pribadi. Sehingga akhirnya apa? Kita mendengar bahwa kita merasa bahwa Tuhan, saya emang orang yang begini. Saya dari dulu begini Tuhan. Saya nggak bisalah berubah Tuhan. Nggak mungkin Tuhan berubah. Padahal Allah berkuasa. Ketika Dia digantung di kayu salib, Dia menyelesaikan dosa saudara dan saya sekali buat selama-lamanya. Asal kita percaya kepada Dia, kita bergantung, kita berharap kepada Dia. Tapi kita lebih sering apa? Mengandalkan diri sendiri. Religiusitas yang palsu merupakan penyangkalan akan kuasa Allah yang sebetulnya merupakan sumber satu-satunya dari kesalehan kita, bukan berdasarkan atas diri kita sendiri. Saudara, mereka inilah yang ada di antara pengikut-pengikut Kristus saat itu. Dan mereka mulai terjerat oleh pengajar-pengajar sesat, sehingga mereka berubah menjadi pengkhianat, orang yang bertentangan dengan Tuhan, menjadi pemfitnah, tidak dapat mengekang diri. Saudara, menurut Philip Towner dikatakan bahwa ini digambarkan seperti seorang pengkhianat terhadap Allah, dan ini merujuk kepada, makanya disebutkan di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-7 gitu ya. Ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Mereka menjadi pengkhianat Allah dan mereka melawan Allah. Saudara, ini menjadikan orang-orang penyesat ini disamakan seperti Yanes dan Yambres. Siapa mereka? Saudara, mereka adalah dikatakan para penyihir ya Firaun. Menurut tradisi dan pengajaran para rabi Yudaisme dan kitab-kitab tradisi Yahudi, mereka adalah nama-nama tradisional dari para penyihir Firaun, penganut penyembah berhala ya dan dewa-dewi gitu ya, yang memberontak melawan Allah, melawan Musa sebagai wakil Allah. Saudara, berarti jikalau kita termasuk dalam orang-orang penyesat ini, maka kita dianggap sebagai lawannya Allah. Orang-orang tidak mengenal Allah, menghujat Allah, menentang kebenaran. Dan kita digambarkan sama seperti para penyihir-penyihir dari Firaun. Bayangkan saudara, kita ngakunya Kristen, kita ngakunya percaya, kita ngakunya beribadah, tapi ternyata Tuhan tidak mengenal kita. Dan Tuhan menempatkan posisi dirinya bertentangan, berlawanan dengan kita. Kita menjadi lawan dari Allah. Saudara, ini membuat kita berpikir ulang. Bagaimana kehidupan kerohanian kita? Bukan saja stop sampai di pemikiran tahu Tuhan, tapi juga mari kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, apa yang terjadi dengan para pengajar sesat ini? Saudara, mereka akhirnya melakukan menyelundup dan menjerat gitu ya. Nah, maksudnya apa di sini? Mereka mempengaruhi wanita-wanita atau ibu-ibu rumah tangga yang lemah imannya, yang kemungkinan mereka kaya dan berpengaruh. Kemudian mereka memiliki perempuan-perempuan ini diperkirakan punya dosa-dosa di masa lampau, dan mereka bisa membayar ajaran-ajaran sesat ataupun guru-guru palsu ini untuk memberikan jalan keluar. Tetapi sia-sia, tetapi sifatnya semu. Saudara, janda yang mewah, hidup berlebihan, ternyata masih punya nafsu keinginan, nafsu duniawi, nafsu kekayaan, nafsu materi. Mereka tetap hidup dalam kejahatan,
kedengkian, keji, dan saling membenci. Seorang penafsir mengkaitkan bagian ini ke 1 Timotius 5 ayat 6, yaitu janda yang mewah dan kaya. Kemudian juga kepada Titus 3 ayat 3, yang hidup masih dikuasai oleh kejahatan. Mereka akhirnya apa? Mengingkari akan kuasa anugerah Tuhan di kayu salib yang semestinya cukup untuk mengampuni mereka, saudara dan saya. Mereka ternyata bermimpi untuk membayar ajaran-ajaran sesat ini, untuk boleh memberikan mereka solusi, tapi ternyata solusinya salah. Para perempuan ini ternyata kembali terjerat dalam nafsu mereka, dan mereka tidak pernah berubah meskipun mereka belajar banyak. Saudara, kata menjerat ini berarti menangkap dengan tombak. Artinya apa? Para guru-guru palsu ini menjerat mereka, tapi menciderai mereka, ingin melukai mereka, ingin menarik mereka untuk mereka bawa dalam kesesatan. Guru palsu menggunakan berbagai strategi merayu keluarga dan istri mereka tinggal di rumah pada jam kerja siang hari untuk dibawa kepada pengajaran sesat. Bahkan di sini menafsirkan bahwa ayat 7, guru-guru palsu dari ke-7, walaupun mereka selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran karena mereka dibawa kepada ajaran yang salah, ajaran yang palsu. Timotius diingatkan, ini loh kejadian ada di jemaat kamu. Mereka menentang kebenaran Allah dan iman mereka tidak tahan uji, ayat 38. Dalam hal pengetahuan mereka baik, mereka bagus, mereka mengenal Tuhan, tapi ternyata mereka menentang kebenaran sejati. Mereka sekali lagi memberontak kepada kebenaran itu mereka, kepada kebenaran mereka sendiri, kepada kebenaran Allah karena kebodohan dan kebebalan mereka sendiri. Saudara, akal mereka bobrok. Seorang yang telah menjadi dan terus menjadi bobrok oleh pengaruh iblis dan selalu menolak akan kebenaran, sehingga mereka kehilangan akal sehat. Iman yang tidak tahan uji, tidak lulus tes dan tidak qualified. Sudah berarti ayat 9, mereka tidak akan lebih maju. Mereka tidak akan mungkin maju dalam kesalehan karena mereka cuma berpura-pura dalam kemunafikan. Kebodohan mereka menjadi nyata, tidak ada buahnya, saudara. Semestinya kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, hidup saleh, hidup dalam ritual yang baik dan benar, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi kita tunjukkan, maka itu akan menghasilkan buah yang baik, buah roh yang boleh memuliakan nama Tuhan. Tapi ternyata mereka menghasilkan apa? Kebodohan. Timotius diingatkan untuk menjauhi, menghindari mereka itu. Timotius harus secara sengaja terus-menerus menghindari orang-orang seperti ini, para guru-guru palsu dan pengikutnya. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 sampai 20. Jauhi, kita juga harus tafsirkan secara bijaksana. Kalau kita kuat, maka kita boleh terus berteman dengannya. Saya selalu punya prinsip sesuai dengan firman Tuhan, benci dosanya, tapi jangan benci orangnya. Jauhi berarti kita tetap boleh mendoakan mereka. Kita boleh terus mendoakan dalam doa-doa pribadi kita, biarlah Tuhan yang juga boleh terus bekerja menjamah hati mereka. Tapi juga saudara, jangan sampai kita tertular, bahkan terpengaruh dan bahkan mengikuti mereka. Jauhi dan hindari itu. Dan dari ke-10-11, mari ikuti teladanku, ikuti teladan Kristus. Saudara, dikatakan di ayat 10-11, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Semua ini dikontraskan dengan ayat kedua sampai ayat yang ke-9. Mana yang Timotius akan ikuti? Mana yang jemaat Efesus akan ikuti? Dan mana yang kita semua akan ikuti? Ikutilah teladan Paulus. Paulus yang mengikuti teladan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus juga menunjukkan hidup yang tidak bernoda, tidak bercela. Sepanjang hidupnya hanya menyembah Allah Bapa.
hidup serupa dengan kehendak Bapanya, hidup berelasi dengan Bapanya. Tidak hanya baik dalam relasi dia dengan Allah Bapanya, namun dia juga menunjukkan kasih kepada sesamanya. Dia mengasihi para muridnya. Dia mengampuni para muridnya yang masih belum tahu tentang Yesus Kristus. Dia mengampuni Petrus. Dia mengampuni Yohanes. Dia mengampuni Thomas. Dan dia pasti mengampuni Yudas kalau Yudas mau datang kepada dia. Dia datang kepada perempuan Samaria. Dia datang kepada seorang wanita pelacur, seorang pemungut cukai. Bahkan dia datang mau menerima Nikodemus, seorang ahli agama, untuk dia memberitakan kebenaran. Dia bahkan mendoakan para muridnya, mendoakan saudara dan saya sampai hari ini. Saudara, kita bisa bandingkan dengan perkataan Paulus di Efesus 5 ayat 1. Mari kita menjadi peniru Allah. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Timotius, jemaat Efesus, dan kita semua didorong untuk tetap setia pada ajaran yang telah diterimanya dari Paulus. Dan kita akan lihat minggu depan bagaimana Paulus meminta Timotius untuk mengingat akan firman Allah, Alkitab yang dia baca, dan juga kepada mamah dan juga neneknya yang telah mengajarkan kebenaran. Saudara, apa akhirnya respon kita? Mari kita cek spiritualitas kita. Kita introspeksi diri kita. Dan kita bertobat dan berdoa memohon ampun. Mari kita diajak kembali untuk mengandalkan kuasa firman Tuhan dan kuasa Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Percayakah saudara akan hal ini? Saudara, mari kita boleh sama-sama berpikir ulang. 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan bahwa penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri, dari umat Tuhan sendiri. Dan mungkin inilah yang terjadi. Tuhan sedang menghakimi umatnya. Tuhan sedang memilah-milah mana gandum, mana jerami. Saudara, ingat keadaan jemaat Efesus ketika Rasul Yohanes menuliskan di Wahyu 2 ayat 4. Ternyata jemaat Efesus digambarkan di sana kehilangan kasih yang mula-mula. Sudah diperingati, tapi ternyata mereka akhirnya mengalami hal seperti itu. Saudara, keadaan ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Tanpa sadar kita ikutin dan menjadi guru-guru palsu, penyesat-penyesat dalam gereja. Kita kelihatan rohani, kelihatan saleh, tetapi ternyata kita hanya sekedar kepengen dipuji dan dilihat oleh orang-orang lain. Tapi kita lupa, kita dilihat dan dinilai oleh Allah. Kita mungkin fokus selalu bekerja mati-matian cari uang, tapi melupakan Tuhan. Kita lebih suka membual dan menyombongkan diri. Kita lebih sering menjadi memfitnah di grup-grup WA keluarga, di grup WA pelayan, di grup WA teman-teman arisan, bahkan di sosial media. Kita menjadi pemberontak terhadap orang tua. Ternyata kita menentang kebenaran Allah. Kita tidak hidup dalam kebenaran Allah. Kita hidup seakan-akan seperti orang yang tidak beragama. Di kantor, di rumah, di waktu sekolah online, waktu kita ikut kuliah online. Kita masih kompromi dengan dosa. Tidak mau mengasihi sesama kita. Tidak suka mengampuni. Suka memburuk-burukkan nama orang lain. Suka memakai kekerasan. Kejam, garang, tidak menyukai kebaikan. Bahkan menghujat sesamanya. Menghujat Allah, menjatuhkan sesamanya. Godaan pasti akan selalu ada. Namun bagaimana dengan respon kita? Mari kita kembali komitmen kepada Allah, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus hari ini. Untuk selalu setia dalam iman kita. Pengajaran yang kita pegang sambil terus mengoreksi cara hidup kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saya tutup dengan membacakan kembali fotum yang tadi kita bacakan. 2 Timotius 3 ayat 14. Jikalau kita mau hidup dalam iman yang teguh, tahan uji,
Mari kita tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu juga mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu bagaimana teladan hidup mereka. Jikalau Timotius diingatkan untuk selalu ikutin teladannya Paulus, Paulus pun juga mengatakan bahwa dia mengikuti teladan Yesus Kristus. Dan kita hari ini, masihkah kita mengingat akan teladan Kristus dalam kehidupan kita? Mari sama-sama kita boleh tundukkan kepala. Tenangkan hati setiap kita. Kita boleh datang kepada Tuhan. Apakah firman Tuhan kali ini, khotbah yang kita dengar hari ini, boleh menjadi oksimeter rohani untuk kehidupan kita? Jangan-jangan kita sedang melenceng jauh dari Tuhan. Kita sedang berlawanan dari Tuhan. Karena kita hanya sekedar melakukan ritual ibadah, tapi ternyata tidak menghidupi ibadah itu sendiri. Tidak menghidupi sikap hidup yang menyembah kepada Tuhan, yang taat akan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja. Hidup dalam kebenaran yang Tuhan perintahkan. Kita lebih senang mengasihi diri sendiri, bukan mengasihi Allah. Tuhan, tolong koreksi kami. Tolong cek kerohanian kami. Tuhan, tolong kasih peringatan, kasih teguran, kasih pengingat, supaya kami boleh berbalik kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami boleh sama-sama belajar, diingatkan akan firman-Mu. Boleh kembali berpegang teguh pada kebenaran yang telah kami terima dan telah kami yakini. Bahkan kami juga boleh mengikuti teladan orang-orang yang sudah mengajarkan kepada kami. Para hamba-hamba Tuhan yang pastinya juga mereka masih terus belajar untuk mengikuti teladan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong mampukan kami, ingatkan terus, koreksi terus hidup kami, dan biarlah kami terus hidup semakin menjadi murid Kristus yang punya iman yang tahan uji di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Jangan sampai ketika kami berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tidak mengenal kami dan Tuhan membuang kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru kita dengar, marilah kita naikkan pujian Ku Bersandar Tuhanku. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan beraniku tempuh, karena sandar Tuhanku. Baik, kedua kita akan dengarkan ref saja dari musik. Kita cermati satu persatu dari kalimat itu. Katakan, kita hanya bersandar pada Tuhan kita. Jalan aman puji Dia, jalan yang Tuhan serta, saat bahaya datang, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan
Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Akhirnya saudara, marilah kita naikkan segala puji, hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia selap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Pengutusan dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Christian. Jemaat Kristen Karunia yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita boleh pulang dengan membawa firman Tuhan yang kita boleh dengarkan, untuk kita boleh terus setia menjadi murid-murid Kristus yang memiliki iman yang teguh, iman yang boleh tetap teruji di tengah-tengah segala kondisi, bahkan di tengah-tengah pandemik. Biarlah kita boleh belajar tidak menjadi penyesat-penyesat di dalam gereja, namun kita boleh menjadi pembawa kabar Injil yang benar di dalam gereja dan juga berdampak dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya turun atas kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Warta khusus, saudara, ada beberapa warta khusus. Yang pertama-tama, tim Panatua dan hamba Tuhan Gereja Karunia telah sepakat untuk mengangkat penginjil Christian Kurniawan menjadi pembimbing perhimpunan pemuda di gereja kita, didampingi oleh saudara Cin Yohanes. Kiranya seluruh jemaat, secara khusus anggota perhimpunan pemuda, dapat mendukung pelayanan beliau dengan apapun yang dapat kita lakukan bagi pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di gereja kita. Saudara, kita tahu bahwa saat ini masih PPKM, maka kebaktian hanya dilakukan secara online melalui YouTube dan juga Zoom yang dapat saudara ikuti setengah jam sebelum kebaktian dimulai. Sekalipun kita terbatas oleh tempat, tapi kita boleh bersama-sama bertemu di dalam online itu untuk saling bersapa melalui Zoom. Kiranya saudara juga boleh ada waktu lebih pagi untuk ikut bersama-sama kita di dalam Zoom. Setelah ini juga ada kebaktian daripada PRA remaja melalui chit-chat. Ya, saudara, ini satu kesempatan buat kita para orang tua boleh bersama-sama mendampingi anak-anak kita untuk bersama-sama di dalam ibadah, yaitu chit-chat untuk ke remaja. Dan juga setelahnya juga akan
Ada sekolah minggu jam 11.30, sekolah minggu juga mengadakan kebaktian secara via Zoom online. Ya, saudara, kita juga melihat ini ada beberapa jadwal ibadah doa kita, yaitu doa malam, kebaktian doa malam, kemudian kebaktian doa di hari Rabu, dan juga persekutuan doa pagi di hari Sabtu. Pada kesempatan ini kembali kita menghimbau pada jemaat Tuhan, saat ini adalah pada saat di dalam pandemi, PPKM, kita banyak di rumah, kiranya saudara boleh meluangkan waktu saudara untuk bersama-sama kita berdoa, syafaat untuk kita dan juga orang lain, dan juga ikut di dalam kebaktian doa, dan juga kita bersama-sama boleh di dalam persekutuan doa pagi. Kalau selama ini saudara, kita merasa dari rumah ke gereja tempat yang lebih jauh karena pagi-pagi hari Sabtu, pada kesempatan ini kami kembali mengundang pada saudara, mari kita lebih aktif di dalam persekutuan doa, baik itu doa malam, kebaktian doa, maupun persekutuan doa pagi. Dan untuk lebih detailnya daripada segala pengumuman ini, saudara dapat melihat di Karunia Newsletter atau maupun di grup WA Forum Karunia. Ya, saudara, kita akan menyanyikan lagu Immanuel sambil memberikan salam pada saudara-saudara kita. Kami di sini ada beberapa orang, dan saudara yang di rumah semua kita memberikan salam Tuhan beserta kita. Immanuel. Immanuel, Dia disebut Immanuel, Allah serta kita, Dia disebut Immanuel. Saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita semua. Amin.